Oke teman-teman, jadi di sini kita bahas pertanyaan lagi ya, Q&A. Nah, di mana di sini ada pertanyaan menarik tentang database terpusat. Nah, banyak banget biasanya kalau kita di kerjaan gitu ya, itu kan pasti ada semacam common data ya, jadi data yang umum, yang biasa ada di semua tempat. Misal kalau teman-teman punya perusahaan, ada departemen teknologi, departemen marketing, misalnya departemen, apa ya, ya gudang dan lain-lain. Tapi biasanya ada satu atau beberapa common data yang sama. Contohnya misalnya data pegawai. Nah, contohnya, di semua departemen itu pasti menggunakan data pegawai yang sama. Jadi kan nggak mungkin kita tiap misalnya, oh di departemen A, pegawainya A, di departemen B, kita harus bikin lagi pegawai A lagi, padahal itu pegawainya yang sama. Jadi beberapa pasti ada yang namanya common data seperti itu. Nah, ini pertanyaannya di sini gimana cara strateginya untuk bikin database terpusat kayak gitu. Yuk kita lihat pertanyaannya. Ini pertanyaannya dari Muhammad Farid ya. Oke, strategi membuat database terpusat. Di tempat perusahaan saya bekerja memiliki banyak aplikasi yang stack-nya berbeda-beda. Teknologi stack ya maksudnya ya. Seperti contohnya ada C# dengan database SQL servernya, Kode Igniter dengan MariaDB, dan juga Laravel dengan MySQL. Permasalahan existing adalah di setiap aplikasi sama-sama menyimpan data employee atau pegawai, sehingga terkadang ada data yang inkonsisten dan juga data yang redundant. Untuk mengatasinya adalah membuat database employee secara centralized menggunakan MySQL. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana strategi yang tepat untuk menghubungkan database employee dengan semua aplikasi yang berbeda-beda. Atau RDBMS-nya beda-beda secara efektif dan integritas. Itu maksudnya mungkin datanya sama gitu ya, sync antar aplikasinya. Yang kami sudah pikirkan ada beberapa metode diantaranya. Yang pertama, membuat API khusus untuk mengakses database employee. Yang kedua, menggunakan DB-Link, menghubungkan antar RDBMS menggunakan view. Nah, yang ketiga, setiap aplikasi tetap menyimpan data employee. Setiap terdapat perubahan, data employee akan dikirim ke RabbitMQ untuk dikonsum semua aplikasi, sehingga semua aplikasi membuat data employee terbaru. Alternatifnya selain menggunakan RabbitMQ adalah menggunakan webhook. Nah, setiap aplikasi menyimpan data employee dan akan melakukan sync setiap jam 12 malam. Mana cara yang lebih efektif untuk kasus di atas, atau apakah ada metode lain yang lebih efektif untuk menjamin integritas datanya? Mohon bantuan dan bimbingannya. Oke. Ini sebenarnya lebih ke cara integrasi antar aplikasinya ya. Ya, jadi misalnya contohnya kayak ada banyak aplikasi, gimana caranya kalau ada common data, itu gimana cara semua aplikasi ini bisa gitu ya, mengakses common data. Oke, kita akan gambarkan pakai diagram ya, biar lebih kebayang gimana. Oke, sebenarnya ada banyak strateginya ya, kalau kita mau yang namanya integrasi antar aplikasi. Dan strategi ngeduplikasi data itu bukan berarti strategi yang buruk, karena kadang ada kasus juga yang seperti itu. Ya. Nah, teman-teman bahkan percaya nggak, ada integrasi antar aplikasinya itu pakainya file. Bukan lagi database atau bahkan bukan API, pakainya file. Itu pada kondisi sekarang masih tetap ada juga, dan itu bukan masalah ya. Contohnya memang karena di dua tempat ini misalnya memang beda secara networknya kayak gitu ya. Nah, itu juga nggak masalah. Atau bahkan ada yang kirim via email, itu juga nggak masalah. Nah, kita bahas nih. Jadi integrasi aplikasi ya. Jadi kan tadi pertanyaannya, saya punya beberapa aplikasi contohnya ya. Jadi di sini ada misal aja yang di sini adalah aplikasi A gitu ya. Nah, kita kasih contoh-contohnya, atau di sini contohnya accounting gitu ya. Lalu di sini ada misal aja gudang ya. Nah, di sini warehouse. Lalu di sini ada lagi misal aja CRM ya, customer relationship misalnya. CRM, nah seperti ini. Lalu di sini ada ERP dan lain-lain lah. Nah, misal aja dari semua ini gitu ya, itu ada aplikasi juga di sini contohnya yang melakukan manajemen data pegawainya, yaitu adalah HR misalnya ya, data HR-nya. Nah, pertanyaannya misalnya, contohnya kalau saya mau data accounting, saya mau bikin misal aja ya, penggajian gitu ya, laporan keuangan dan lain-lain, saya butuh data pegawai. Nah, sedangkan data pegawai itu ada di sini ya, ada data pegawai ada di sini. Ada di aplikasi HR. Lalu di sini warehouse contohnya, kalau saya mau login ke warehouse, pengen tahu ya siapa yang boleh akses,
pegawai mana yang boleh akses, ke gudang mana aja gitu ya, ke bagian mana. Saya juga butuh data pegawai. Jadi di sini ada data employee ya. Jadi kita punya data pegawai di aplikasi HR-nya. Nah, termasuk yang ERP juga sama, di CRM juga sama gitu ya. Jadi semuanya butuh data employee. Nah, ini adalah common data ya. Jadi common data ya. Itu pasti sering ada. Nah, pertanyaannya gimana strateginya ya kalau kita memang butuh data-data yang common seperti ini ya. Artinya di tiap aplikasi itu butuh data yang hampir mirip-mirip sebenarnya. Nah, pertanyaannya apakah ya ada cara yang efektif ya? Nah, tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan ya beberapa solusinya. Kira-kira kita mau pilih yang mana? Oke, kita akan bahas dulu aja ya, karena semua solusi ini sebenarnya bisa dilakukan. Terus kalau gitu mana yang lebih baik? Nggak ada sebenarnya. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk ya. Yang harus kita tahu adalah apa plus dan minusnya ya. Nah, jadi bukan lagi, oh ini yang paling baik, yang lain tuh pasti salah. Nggak kayak gitu. Dalam teknologi itu kita pasti ada plus dan minusnya. Tinggal kita mau atau enggak dengan plus dan minus itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang pilih opsi A, bukan berarti yang opsi lain itu buruk. Nggak juga. Ada orang yang pilih opsi yang ketiga, misalnya bukan berarti yang lain buruk, enggak juga. Karena mereka tahu plus minusnya apa, dan mereka oke dengan plusnya dan juga oke dengan minusnya. Kita bahas secara bertahap aja ya. Yang pertama adalah membuat API khusus mengakses data employee. Nah, anggap aja di sini employee-nya itu ada di aplikasi HR. Nah, gimana kalau kita, ya udah deh, kita akan bikin API aja. Jadi nanti di HR itu nanti ada satu API ya untuk mendapatkan data employee-nya. Jadi nanti dari semua aplikasi itu akan manggil, kebalik ya, panahnya. Jadi kita manggil, contohnya kalau data accounting butuh data employee, dia akan manggil ke aplikasi HR. Kalau warehouse ketika pertama kali butuh data employee, dia juga manggil HR. Lalu ketika misalnya ERP butuh juga dia manggil HR. Nah, ketika dia butuh juga di sini, manggil HR juga, ya aplikasi HR seperti ini. Nah, plusnya apa? Kalau misalnya kita pakai yang API ini ya, jadi kita yang pertama itu adalah API ya. API itu plusnya contohnya misalnya ya udah pasti centralized ya. Jadi karena decentralized udah pasti datanya akan sync ya. Lalu pasti aman karena selalu dapat yang terbaru. Jadi nggak mungkin tuh datanya tiba-tiba si orang ini udah resign misalnya ketika di get tiba-tiba masih bisa login, nggak mungkin ya, karena memang selalu dapat yang paling terbaru di aplikasi HR-nya. Nah itu. Nah, terus apa minusnya? Minusnya adalah ya, ini jadi ketergantungan. Semua app tergantung ke owner datanya. Problemnya apa sih dengan ketergantungan ke owner datanya ini? Kalau misalnya ya, aplikasi ini kebetulan cuma ada 4 nih, ada 4 yang butuhnya. Gimana kalau nanti di kenyataannya, apalagi sekarang udah zamannya microservice, semua orang misalnya manggil ke aplikasi HR untuk dapetin data employee. Bayangkan di tempat saya kerja itu ada sampai lebih dari 200 aplikasi kali ya. Bayangkan kalau semuanya manggil ke satu aplikasi yang sama gitu ya. Itu kalau satu aplikasi itu problem, ini anggap aja mati ya, metong istilahnya itu. Ini mati gitu ya. Maka semua aplikasi ini mereka karena tergantung data di sini, ini semuanya akan crash nih semuanya. Nggak jalan dengan baik. Ketika saya mau login ke warehouse, nggak bisa ya, karena data employee-nya nggak bisa dapat di data HR-nya di sini, aplikasi HR-nya. Ketika saya mau login ke CRM juga nggak dapat. Ketika di ERP juga kalau mengelola data employee atau lihat data employee itu nggak bisa juga. Accounting juga sama, mungkin pas fitur untuk penggajian dan lain-lain itu nggak bisa, karena HR-nya, aplikasi HR-nya itu mati aplikasinya. Jadi ketika ini ada problem, maka dia akan kena efek domino kemana-mana. Semuanya kena masalah. Nah itu minusnya. Jadi gimana caranya kalau aplikasinya, ya dia pemilik, misalnya pemilik yang data yang common ini, itu harus bisa mastiin kalau dia akan selalu bagus ya. Jadi ini minusnya. Nah, tinggal teman-teman kalau oke saya mau pakai API aja deh, karena API itu paling simpel banget, karena kita cuma bikin API, kompleksitas database-nya gitu ya, ketika ada perubahan data dan lain-lain itu nggak perlu dipusingin. Kenapa? Karena itu urusan aplikasi HR-nya. Jadi aplikasi yang lain itu cuma manggil API-nya aja. Jadi ada layer di atasnya atau layer API ya, yang kita bisa pakai. Nggak perlu kita pusing lagi di bawahnya,
Entah dia di bawahnya pakai database-nya SQL Server, MySQL, MariaDB, Postgre, itu bodo amat lah istilahnya itu. Jadi kita cuma fokus ke API-nya. Jadi itu kelebihannya. Kekurangannya ya kayak gitu aja. Kalau itu bermasalah, maka semuanya akan kena masalahnya. Oke, silakan kalau mau pilih opsi ini ya. Jadi kita sudah tahu plus minusnya. Oke, lalu opsi yang selanjutnya. Menggunakan DB-Link, menghubungkan antar RDBMS menggunakan View. Nah, ini tuh sebenarnya baik lagi ya, tidak semua database itu punya feature DB-Link ya. Nah, jadi kita pakai solusi yang kira-kira bisa diimplementasikan di semua deh. Anggap aja kita gunakan ya udah sharing database ya. Jadi entah itu mau pakai View kah, atau mau pakai DB-Link, atau mau direct connect ke database-nya, artinya pokoknya adalah, yang kedua adalah opsinya adalah sharing database. Sharing database itu jangan dipikir, wah itu aneh banget masa database-nya di-sharing. Enggak juga, banyak kok aplikasi yang melakukan hal seperti itu. Contohnya ketika aplikasi HR ini misal aja dibikin sama vendor, di mana code-nya itu jelek banget gitu ya, susah di-maintain, dan orang-orang pada nggak mau gitu ya ngotak-ngatik kodenya, apalagi nambah API di situ, malas gitu ya. Ya udah kalau gitu kita akan panggil langsung ke database-nya. Jadi ini solusi pertama ya, saya akan geser dulu ke atas. Berarti kita akan bikin solusi yang kedua, yaitu adalah sharing database. Jadi kita tahu HR ini punya database-nya, contohnya di sini menggunakan, misal aja ya, menggunakan Postgre. Nah, jadi nanti aplikasi warehouse, aplikasi accounting, ERP, dan CRM itu akan connect ke database-nya langsung ke sini. Jadi nggak lewat aplikasi HR-nya, tapi langsung connect ke database-nya. Jadi kalau di sini warehouse contohnya dia pakai SQL Server, maka dia akan connect ke dua database, SQL Server yang aplikasi dia, lalu ke Postgre yang data employee-nya. Nah, termasuk ini kalau dia pakainya MySQL contohnya di accounting. Dia akan connect ke MySQL dan juga ke Postgre yang employee ini. Keuntungannya apa? Keuntungannya sebenarnya, oh ya kita bahas ya, keuntungannya biasanya kalau pakai database itu lebih cepat ya. Kenapa? Karena biasanya klien-klien driver yang bisa kita gunakan itu biasanya udah manage semuanya ya, connection pooling-nya, dan biasanya itu pakai connection itu adalah live connection dibanding API. Jadi akan lebih cepat biasanya. Ya. Nah, jadi dia lebih cepat, integrasinya juga lebih cepat biasanya ya. Nah, jadi karena kita bisa langsung connect ke database. Nah, selain itu, kita bisa setup contohnya database-nya itu udah master slave gitu ya. Jadi ada master, ada replikanya contohnya, dan semua aplikasinya itu contohnya connect ke replikanya aja. Jadi nggak akan ngebebani si data masternya. Jadi biasanya lebih cepat dibanding pakai API ya. Nah, jadi maintain-nya juga mungkin lebih gampang. Kalau aplikasinya metong, ya biarin lah. Yang penting DB-nya nggak metong gitu ya. Ya, kecuali DB-nya yang metong gitu ya. Nah, kalau DB-nya metong, ya pasti semuanya kena impact-nya. Oke, nah terus ada minusnya. Oke, ini ada minusnya juga. Minusnya adalah kompleksitas database itu diekspos ke semua aplikasi. Jadi misalnya kalau database ini struktur database skemanya nggak bagus, maka harus diekspos, termasuk ketika ada perubahan skema. Jadi nggak bisa sembarangan nih kalau tiba-tiba di tengah jalan, kita mau ganti ya kolomnya tadinya A jadi kolomnya B. Nah itu kita nggak bisa seenaknya ngegantinya. Kenapa? Karena semua aplikasi itu connect ke database yang sama. Jadi kadang-kadang jadi lambat. Untuk integrasinya lebih cepat, karena kita nggak perlu bikin API dulu, langsung aja semua orang, yaudah kalau mau data employee, connect ke database-nya langsung aja, selesai. Nah, tapi ketika ada perubahan di tengah jalan, itu bakal lambat. Kita harus mastiin semua orang tuh, ini nggak gitu ya, ngakses kolom ini nggak, kalau ngakses, ketika kita alter table-nya, kita harus ngasih tahu dulu ke semua aplikasi, kalau ini akan berubah. Ya, di rilis selanjutnya akan berubah, jadi semua orang harus rilis bareng-bareng, dan itu problematik banget. Nah, ini teman-teman tinggal mau pilih silakan ya. Jadi apakah teman-teman mau API, plus minusnya udah tahu, database, sharing ya, plus minusnya juga udah tahu. Oke, kita bahas lagi yang selanjutnya nih. Oke, selanjutnya adalah setiap aplikasi tetap menyimpan data employee, berarti ngeduplikat data employee. Setiap terjadi perubahan, data employee akan dikirim ke RabbitMQ. Jadi ini lebih konsepnya adalah messaging ya, atau event driven. Jadi pemilik data itu akan tetap dia akan manage datanya, tapi aplikasi lain yang butuh datanya boleh menyimpan datanya. Tapi dari mana dia tahu data terbarunya? Maka akan dikirim via
messaging ya. Contohnya ya ada yang solusi menggunakan message broker seperti RabbitMQ atau webhook. Nah, sebenarnya saya tidak saranin menggunakan webhook. Kenapa? Nanti kita jelasin. Oke, jadi solusi yang ketiga itu menggunakan messaging. Ini juga ada plus minusnya. Oke, ini solusi kedua ya. Jadi udah tahu nih. Solusi ketiga adalah kita akan bikin jembatan di sini ya. Namanya biasanya message broker ya. Ini konsepnya adalah messaging. Jadi yang ketiga itu adalah messaging. Nah, jadi messaging itu simpelnya ketika ada terjadi perubahan data ya. Jadi nanti si HR, contohnya saya update data employee, tiba-tiba dia resign atau data employee baru, maka setiap data ya akan saya kirim ke message broker. Nah, selanjutnya nanti message broker ini yang nge-broadcast semua datanya ke aplikasi yang dibutuhkan. Contohnya dia akan nge-broadcast ke ini contohnya ke ERP gitu ya. Lalu ke accounting. Jadi konsepnya dia di broadcast ya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi si HR justru yang ngirim datanya ketika terjadi perubahan, entah itu perubahannya insert, update, atau delete, dia akan push perubahannya ke message broker. Nah, nanti message broker ini akan mengirim semua perubahannya ke sini, tergantung message brokernya tipenya ya. Ada yang pull, ada yang poll ya. Ada yang push, ada yang poll gitu ya. Jadi teman-teman tinggal push dan pull ya. Jadi teman-teman kalau push itu berarti kayak gini, dikirim dari message brokernya. Kalau yang poll atau pull itu berarti dari ini akan ngambil dari message brokernya. Ya, konsepnya beda-beda lah. Yang penting dia menggunakan message broker. Konsep ini sebenarnya sekarang lumayan populer ya digunakan. Nah, kenapa? Oke, pertama adalah plusnya adalah tidak membebani owner data. Contohnya HR, kalau yang di API itu dari 4 aplikasi atau di tempat saya bahkan sampai ratusan aplikasi itu akan connect ke satu aplikasi yang sama. Itu problematik banget ya. Karena semua orang akan connect ke aplikasi yang sama. Jadi kalau aplikasi ini nggak kuat, maka dia akan rawan bermasalah. Nah, kalau misalnya message broker, enggak. Jadi nanti aplikasi yang pemilik datanya akan nge-push datanya ke message broker. Jadi akan kirim datanya ke message broker. Nah, siapapun yang butuh datanya, silakan ambil dari sana. Sesimpel kayak gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada 100 aplikasi yang butuh, atau bahkan 200, atau bahkan ribuan aplikasi, itu enaknya adalah si aplikasi yang HR ini, itu nggak pusing lagi. Karena semua orang ya, semua aplikasi ini cukup tinggal ambil dari si message brokernya. Nah, jadi simple kayak gitu. Jadi dia tidak membebani owner data ya. Lalu selanjutnya, selain tidak membebani owner data, ini juga bisa lebih simple dibanding database sharing. Kenapa? Karena yang di-push atau yang dikirim ke message brokernya itu adalah standar format yang sudah disepakati. Contohnya menggunakan JSON atau XML misalnya gitu ya. Nah, tapi intinya dia tidak mengekspos database kompleksitasnya. Jadi mau di database-nya itu ada 7 table, tabelnya mau dialter, diubah, diotak-atik lagi gitu ya. Nggak peduli. Kenapa? Karena yang dikirim ke message brokernya itu format akhirnya, contohnya dalam bentuk JSON. Jadi sesimpel kayak gitu. Jadi kompleksitas database itu tidak perlu diekspos ke aplikasi yang lain. Nah, ini lebih simpel dibanding sharing database. Oke. Minusnya apa? Minusnya ini adalah tidak real time. Tidak real time kayak gimana? Nah, bukannya ketika ada perubahan akan dikirim ke sini, ke message broker? Iya. Tapi kan kita tidak bisa menjamin data perubahan tersebut apakah diterima pada saat itu juga atau ada delay. Makanya kalau di sini namanya, kalau yang di atas kan biasanya konsisten ya. Maka ini dibilangnya eventual ya. Konsisten. Jadi dia akan konsisten tapi nanti gitu ya. Jadi pada saatnya dia nanti akan konsisten. Tapi mungkin ada delay, jadi tidak real time. Nah, ini bisa aja ada yang mungkin bedanya mungkin 1 detik, 2 detik, atau bahkan bisa bermenit-menit sampai berjam-jam. Tergantung gitu ya. Tergantung seberapa sibuk si aplikasi yang menerima data ini. Nah, karena biasanya kalau message broker itu formatnya dia antrian. Kebayang kalau tiba-tiba dia itu memang lagi ngeproses jutaan data, tiba-tiba kita ngirim data, maka data kita akan ada di posisi paling akhir. Artinya apa? Artinya data kita tuh nggak saat itu juga diterima. Mungkin nunggu sampai antriannya habis. Jadi bisa aja baru diterimanya 10 menit kemudian.
Contohnya misalnya ada employee yang tiba-tiba resign gitu ya, maka kita hapus employee-nya dari aplikasi HR. Lalu kita kirim ke sini perubahannya. Kalau employee A contohnya dia resign, tapi ternyata warehouse itu belum dapat karena dia panjang antriannya. Ya, antrian dari data message broker-nya. Baru keterima sejam kemudian. Artinya ada 1 jam tuh waktu sebenarnya ketika kita sudah hapus dari aplikasi HR, orang itu masih bisa misalnya mengakses data di warehouse-nya. Kenapa? Karena data employee-nya kan dia akan diduplikat. Jadi akan dikirim ke sini, nanti diduplikat di sini. Jadi dikirim, diduplikat gitu ya. Jadi di semua tempat itu diduplikat. Nah, kayak gitu. Nah, oh ya, sorry lagi. Ini plusnya lagi adalah dia independen ya. Tidak tergantung aplikasi owner data. Jadi ini enaknya tuh kalau misalnya, oh tiba-tiba aplikasi HR mati, nggak peduli gitu ya. Karena warehouse punya data employee sendiri, CRM punya employee sendiri, ini juga punya employee sendiri. Nah, jadi ini minusnya, plus minusnya adalah, minusnya ya, maksudnya ini duplicate data, ya. Habis itu ya otomatis storage lebih mahal, ya. Nah, karena dia ngeduplikat data. Jadi kalau di sini ada data employee 1 giga, ya mungkin diduplikat jadi 1 giga, 1 giga, 1 giga, 1 giga kayak gitu. Ya walaupun pada kenyataannya enggak semua data diduplikat sebenarnya. Contohnya kalau di warehouse itu cuma butuh username, password, misalnya nggak perlu password gitu ya, butuhnya username sama role-nya apa. Jadi data kayak nama karyawan, KTP, dan lain itu nggak perlu gitu ya, nggak penting buat si warehouse misalnya. Jadi memang nggak semuanya duplikat sih sebenarnya ya pada kenyataannya. Tapi tetap intinya dia akan diduplikat. Jadi ini adalah ketiga. Mau pilih silakan, teman-teman bisa dapetin plusnya apa dan minusnya juga apa. Jadi teman-teman tinggal pilih aja. Oke, yang terakhir kita baca lagi di sini. Setiap aplikasi menyimpan data employee dan akan melakukan sync setiap jam 12 malam. Oke, ini sebenarnya hampir mirip kayak solusi messaging ya. Cuma bedanya cara sinkronisasi datanya. Nah, sebenarnya kalau misalnya aplikasinya itu sudah menyimpan data masing-masing gitu ya. Contohnya ada employee di sini, employee di sini, employee di sini. Saya tidak sarankan lagi kalau sinkronisasinya dijadwalkan. Contohnya kayak jam 12 malam. Contohnya kalau ada orang resign ya, hari ini misalnya jam 5 sore dia udah resign gitu ya. Maka dia baru bisa di-kick gitu ya dari warehouse itu jam 12 malam. Itu bahaya sebenarnya. Harusnya ketika dia resign saat itu juga langsung di-kick gitu ya. Nah, terus gimana kalau ada kondisi yang memang kita harus duplikat data seperti ini? Nah, saran saya mendingan solusi 3 aja, yaitu menggunakan messaging. Kecuali ada solusi keempat sebenarnya ya. Nah, tapi memang itu kondisinya mungkin harus benar-benar spesifik banget. Kalau misalnya ya, aplikasinya ini dia tidak ada di satu network yang sama. Anggap aja ini networknya beda nih. Aplikasi ini contohnya ya, ini gabung di sini ya. Anggap aja di data center A, aplikasi ini beda nih. Ya. Jadi ini aplikasinya beda. Jadi di 2 network yang berbeda. Nah, kalau kayak gini oke, mungkin kita nggak bisa pakai message broker karena message brokernya cuma ada di sini. Ini nggak bisa connect misalnya ya. Nggak bisa connect ke message broker karena beda network contohnya. Contohnya ini anggap aja misalnya dia di sini kita nggak bisa cloud misalnya. Ya cuma bisa di tiap cabang. Ini misalnya cabang pusat Jakarta, ini cabang Bandung, tapi secara networknya nggak bisa nyambung misalnya. Nah, gimana kalau seperti itu? Oke, kalau kondisi seperti itu, berarti kita bisa pakai solusi yang keempat, gitu ya. Nah, solusi yang keempat tadi, mana tadi? Nah, solusi yang keempat adalah dia nyimpan data masing-masing employee-nya, tapi melakukan sync-nya secara periodik, ya. Jadi kita melakukan sinkronisasinya secara periodik. Nah, sebenarnya solusi keempat itu bisa yang namanya adalah sharing file. Nah, jadi simpelnya adalah HR ya, aplikasi HR itu akan setiap jam 12 malam misal aja, dia akan ngedump data employee ya. Misalnya dalam bentuk Excel gitu ya. Excel employee. Oke, jadi dia akan ngedump data Excel tiap jam 12 malam ya. Dalam bentuk data Excel misalnya ya. Isinya adalah daftar employee yang aktif, yang tidak aktif gitu ya, yang baru dan lain-lain. Nah, terus data ini misal aja di-upload ke
sebuah misal aja apapun lah, atau dikirim pakai email lah otomatis gitu ya. Nah, nanti data Excel ini akan diterima oleh si aplikasi ini. Nah, kayak gini. Jadi ini itu juga bisa dilakukan. Jadi ini solusi keempat. Nah, solusi ini biasanya kondisinya memang ada dua sistem yang memang tidak bisa terintegrasi sama sekali gitu ya. Kalau kayak gini memang mau tidak mau kita bikin sharing file kayak gini. Nah, ini sering sih kalau teman-teman sebelumnya pernah bikin atau manage aplikasi kayak SAP. Itu SAP itu kadang-kadang nyediain kayak, oh kalau mau ngirim data gitu ya, nggak mau pakai API, bisa upload file, bukan upload file, bisa dibikinin file di sebuah folder, nanti akan diakses sama SAP-nya, atau bahkan kebalikannya. Itu juga bisa. Jadi kadang-kadang masih, mungkin kita mikir, emang masih ada ya sharing file kayak gini? Masih banyak yang dilakukan. Contoh di tempat saya juga sempat ada kejadian gitu ya. Jadi kita kerjasama dengan anak perusahaan, tapi kan kita pasti beda network ya dengan anak perusahaan itu. Jadi beda jaringan secara sistemnya. Jadi anak perusahaannya itu contohnya kalau belanja di tempat kita, nanti kita bisa klaim vouchernya di anak perusahaan. Sedangkan kan sistemnya terpisah. Nah, karena sistem terpisah, di tempat kita misalnya setiap jam 12 malam kita akan generate ya. Tiap orang itu poinnya berapa, nanti akan dikirim dalam NFS ya, diupload ke si tempat ya, sebuah tempat, nanti tempat itu nanti bisa di-download oleh ini ya, perusahaan, anak perusahaan yang lainnya gitu ya. Perusahaan sister company lah kayak gitu. Nah, jadi sistem company tersebut otomatis bisa dapetin data filenya, nanti dia bisa simpan sebagai poin di sana untuk dipakai di tempat mereka. Jadi kita bisa lakukan seperti itu juga. Jadi itu masih lumrah ya untuk integrasi menggunakan sharing file kayak gini. Oke, sekarang kita akan gunakan plusnya apa? Plusnya ini sebenarnya hampir mirip kayak messaging ya. Jadi dia tidak ketergantungan, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya aplikasi ya sistem ini bahkan itu bermasalah, ini nggak ada masalah, gitu ya. Nah, jadi dia tidak ketergantungan. Oke, minusnya apa? Ya, ini pasti ini ya, prosesnya itu terlalu jadul lah. Jadul gitu ya, lambat mungkin ya. Nah, jadi lambat ini ya istilahnya itu, lambat sinkronisasinya. Jadi butuh waktu misalnya, jadi harus jam berapa, atau sehari sekali, atau sejam sekali, dan lain-lain. Jadi prosesnya otomatis lebih lambat. Dan biasanya ini akan sulit ya ketika data sudah terlalu besar. Nah, ini juga. Nah, jadi seperti ini. Oke. Ini sebenarnya 4 solusi yang kebanyakan orang gunakan ya untuk integrasi antar aplikasinya, terutama untuk common data ya, untuk data yang memang biasanya sama di antar aplikasinya. Oke, sekarang balik ke kesimpulannya. Secara personal saya lebih pilih yang mana? Oke, secara personal saya lebih pilih 2 opsi ya. Opsi pertama yang paling ini sebenarnya ya, kalau misalnya saya disuruh, opsi pertama saya akan pilih yang API dulu ya. Kenapa API? Yang pertama, API itu saat ini mungkin salah satu opsi yang umum sekali digunakan. Nah, karena dia umum sekali digunakan, jadi harusnya semua orang akan familiar. Nah, jadi tinggal, saya akan bikin API aja ya untuk expose data saya, nanti semua orang akan pakai data saya. Nah, kalau aplikasi saya masih dikit, saya akan fokusin ke pakai API dulu. Karena toh yang manggil aplikasi saya nggak terlalu banyak. Nah, kecuali nanti kalau misalnya yang manggil aplikasi saya sudah mulai banyak. Ya. Nah, kalau sudah mulai banyak, saya mulai keteteran untuk handle request ini, maka saya akan pilih opsi yang ketiga, yaitu adalah messaging. Nah, 2 opsi ini sebenarnya saya nggak terlalu saranin ya untuk sharing dan juga sharing database dan juga sharing file. Kenapa? Karena sharing database itu agak gampang di awal, tapi di akhir-akhirnya lebih sulit ya untuk di-maintain-nya, termasuk sharing file juga. Ini bakal lebih ribet ke depannya, walaupun kayaknya gampang banget tinggal dump filenya, habis itu di-import ke tempat lain, itu kayaknya simpel banget, tapi sebenarnya secara jangka panjang itu agak sulit di-maintain. Jadi saya lebih pilih yang opsi 1, bikin API, karena lebih simpel. Opsi 2, opsi 3, itu kalau misalnya udah mulai banyak. Pertanyaannya kenapa nggak langsung opsi 3 aja? Opsi 3 itu problemnya adalah, maka semua orang harus connect ke message broker yang sama. Mungkin tidak semua aplikasi itu gampang untuk integrasi ke message broker. Terutama contohnya tadi ada PHP contohnya. Kalau PHP contohnya mungkin agak ribet ketika connect ke RabbitMQ atau ke Kafka dan lain-lain.
Jadi opsi yang paling gampang mungkin ya bikin API dulu gitu ya. Nah, kecuali memang udah aplikasinya udah banyak, perlu deh kita pakai opsi yang message broker atau messaging. Oh ya, tadi saya kelewat ya. Gimana kalau opsi yang webhook ya? Jadi dia versi yang 3 tapi pakai webhook. Saya nggak saranin webhook. Kenapa? Karena kalau webhook, nanti si aplikasi HR ini yang harus ngirim ke tiap aplikasi ini. Contohnya dari HR itu harus ngirim datanya langsung ke accounting, ke ERP, ke CRM, ke warehouse, dan lain-lain. Bayangkan kalau ada 100 aplikasi, saya harus ngirim ke 100 aplikasi tersebut. Terus kalau ada gagal di salah satu aplikasi, saya harus retry. Itu ribet banget maintain-nya. Nah, kalau saya kirim ke message broker, saya udah kayak lepas tanggung jawab aja. Data saya sudah di message broker, mau diambil silakan, mau di-retry silakan gitu ya, mau dicoba-coba terus ketika nggak jalan silakan, itu urusan aplikasi yang mau ambil datanya lagi. Jadi bukan urusan saya lagi. Kalau webhook, kita harus maintain semuanya itu di aplikasi HR-nya. Dan itu malah makin ribet. Nah, jadi ini ya jawabannya. Mungkin agak panjang ya. Nah, tapi harapan saya sih teman-teman bisa kebayang untuk ambil opsi mana yang mau teman-teman gunakan.